Di orang ribet kalau begini saya. Ngapa lo romanya sama gue cemberut baik? Muka lo kayak di situ kayak inian, kayak di dalam akuarium, kayak ikan lohan dalam akuarium lo. Ada muka gue emang ya. Muka lo kayak ikan lohan. Ini kan ngomong-ngomong tadi lu baru balik sholat Jumat ya? Lah iya Ing, yang namanya lu bini gua, yang namanya lu sebagai seorang istri melakukan kewajiban terhadap suami. Makanya itu kan udah dibilangin, lu pergi sholat Jumat itu kudu diterapkan namanya protokol kesehatan, lu kudu pakai masker. Boleh-boleh aja bang di luaran rumah pakai masker, sampai rumah masker buka bang. Buka. Lah gua habis sholat Jumat perasaan gua tadi udah masker udah gua buka. Makanya gua minta kopi sama lu, makanya gua pengen disediain kopi, masker udah buka. Siapa yang lagi pakai masker? Lah itu lu masih pakai masker. Orang mah hargain gua. Namanya gua apa sih namanya laki pulang sholat Jumat nih. Pengen banget lihat muka laki yang berbinar-binar bercahaya. Ngapa lu tutupin pakai masker? Itu lu pakai masker kan? Ayo ngaku lu bang lo. Ini gigi gua sama bibir gua gamble bukan masker. Coba itu. Kagak dantak banget lu kalau urusan Muka gua kelihatan kagak di situ bang. muka lu kelihatan lu udah kayak ini lo, kayak ikan di akuarium lo. Ada kayak orang yang di penjara mau ngobrol ketemu sama inian sama tamunya begini. Berarti gue di penjara dong. Yang namanya perempuan mah kudu denger apa kata laki. Laki pengen begini tuh kan gue ngomong ngobrol sama si Iing. Sama si Anto. Ini emang sebabnya siapa gua tanya kan gua bilangin kalau misalnya sholat Jumat nih, beres sholat Jumat, pulang aja ngeloyok bang. Jangan segala si Jaun lu panggilin, si Anto lu panggilin. Lah kan ninggangin nih gua kudu ngejak kopi 3 gelas, ngejak mie rebus sampai 3 mangkok. Gara-gara apa? Lu mulut lu kegatelan. Kegatelan. Karena gua kata tunggu. Lu ngenyeng apa nih? Si Anto katanya disediain mie. Ya kan di segala dibikinin kopi 3 gelas. Yang main ngelebok gua, yang minum gua. Lah kasih jauh sama si Anto. Ngapa gua juga ngawa? Emang lu bagi gua kopi? Emang lu bagi gua mie? Wah, mulut dimonyong-monyongin kalau kesel. Mulut jangan dimonyong-monyongin, Dang. Mulut gua memang udah monyong. Main monyong-monyongin banget lu. Lah bukannya apa, lu tahu kan gua mau pengen nih kalau jam segini nih hari Jumat kan gua paginya emang capek banget, gua habis senam. Terus habis senam nih ya, gua ceritanya arisan sama ibu-ibu inian, ibu-ibu rempong. Ngomong di jam segini gua ngasok, Bang. Kalau yang namanya lu arisan mah boleh bae, bini gue yang cakep yang botol yang demplon yang luar dia. Itu mah dari dulu gue cakep emang. Kalau emang arisan boleh, senam boleh, cuma tahu waktu. Waktunya lu ngurusin laki, urusin laki. Waktunya lu misalnya ngasih makan laki, ngasih makan laki. Lah kan lu kurang kurus bagaimana kalau gue suruh ngurusin laki? Maksudnya kebutuhannya. Lu bohong-bohong pengen dikata anggota senam, pakai tidur, pakai baju training. Liatin tuh bang, cakep kan bang? Nih gue bikin model baru, training gue swag-swag sampai pinggang, ngertiin tuh. Itu bukanlah swag, lu pengen dikata anu kali ya, pengen dikata pantat lu bagus, pantat lu burik, begitu gitu lu. Ini udah gue modifikasi bang, biar orang-orang pengen maju baju model kayak begini, liatin tuh. Roknya gue pendekin sampai ke paha. Tuh, liatin. Ini apa lagi nih bocah ngomong ini? Si Nur Ali, si Bang Cablak bukan monyong tapi lancip. Emangnya gue pedang pakai lancip. Tapi bang lu ngomong-ngomong kalau nyerocong begitu dari samping kayak ikan piranha bang. Coba lu ngoceh deh bang. Kayak apaan? Kayak ikan piranha. Muka kaki piranha, ini nih. Lu nih suka ngerendahin jatuh laki. Segala muka gue lah kayak ikan piranha. Orang bilang mulut gue tuh kalau ngomong kayak ikan bawal. Piranha, kan piranha menjelek banget dibandingin apa? Sini gue bilangin lu bang, lu jangan bangga dikata ikan bawal. Lu perhatiin ikan bawal sama piranha punggung kembaran, saudara. Ya tapi kan walaupun sama juga namanya beda, piranha sama bawal. Ya bukannya apa, di satu rumpun bang. Lalu mah bangga banget dikata ikan bawal. Ikan bawal makan daun singkong tuh, makanya makin runcing tuh. Ya banget, gue dengar lo katanya dapat duit dari Mami Rini, kata lu, ngaku deh lo. Itu kan duit dari Mami Rini buat gua sama Pak Haji Darmanto. Lu bang apa sih bang? Yang begitu tahu aja, hah? Ya tahu, Mami Rini WhatsApp gua. Bang Cablak katanya duit saya titipin dari Om Haji 500.000 buat Bang Cablak. Saya titipin sama bini Bang Cablak, Mpok Iing. Ampe sekarang nih kalau Mami Rini nggak ngomong sama gua nggak bakal tahu kalau Mami Rini ngasih duit. Sekarang gua tanya bang, dulu zaman dulunya orang tua kita ngajarkan prinsip yang namanya duit laki adalah duit bini. Bini. Duit bini bukan duit Laki. Nah
ngikutin silsilah keluarga zaman dulu. Itu duit yang dari Mami Rini katanya buat lu duit. Berarti duit siapa? Duit lu. Ini gua. Gua siapanya lu, Bang? Lebih ini gua. Berarti kan duitnya lu, berarti duit gua juga. Tanah reng. Kayaknya dulu sini, Reng. Sini, Reng. Nih, kan Mami Rini ngasih duit gope nih. Jaga kelihatan muka dia di situ bener. Iya. Ya. Nih, kan Mami Rini ngasih duit gope nih 500.000. 500.000. Nitipin ke gua dari Om Haji Darmanto. Nah, kan Mami Rini WA gua, Bang Cablak, duit udah nyampe belum 500.000? Saya titipin sama Iing. Gua bilang, belum. Gua tanyain, masa katanya duit laki, duit bini? Aturan dari mana? Coba, Bang Gareng, lu kan udah punya bini nih ya, Bang ya. Kan orang tua kita ngajarkan dulu lagi berumah tangga nih. Ya, jangan suka perhitungan sama bini. Soalnya apa prinsipnya itu? Duit laki, duit bini. Nah, si Cablak dititipin tuh laki gua, dititipin duit sama Mami Rini. Lah kan dia kagak pulang-pulang kemarin 3 hari tuh ngakunya ronda sampai 3 hari kagak pulang. Terus? Ya kan gua pikirnya kan duit laki, duit bini. Berarti yang dikasihin Mami Rini duitnya Cablak, duitnya gua. Salah lo. Gimana jadinya? Salah. Ya lu kok ngebelain gua apa sih? Nih, Kan mama siapa? Mami Rini. Ini nitipin duit. Ke gua, Bang nih. Nah, Buat Cablak. 500.000. Laki gua. Dari Om Haji Darmanto. Heeh. Terus, Berarti bukan duit, Cablak, bukan duit Cablak. duit siapa? Itu siapa? Duit gua. Ya. Gimana silsilahnya begitu, Bang? Udah, gue mah nggak mau tahu. Pokoknya duit yang dari Mami Rini yang 500.000 itu duit bayar arisan malam rebuan. Coba itu. Sekarang mah gini, Bang. Itu duit dari Mami Rini udah 3 hari yang lalu kan? Udah 3 hari yang lalu dikasihin. 3 hari yang lalu juga kemarin kan gua ulang tahun, lo tahu. Gua ngajakin teman-teman gua makan bakso di Bakso Joko Parakan tuh. Teman-teman arisan gua sama teman-teman senam gua traktir bakso. Ya kalau mau tagih mah ya ibu rempong. Itu duit jadi udah kagak ada. Ya kagak ada. Lu mau ngeributin apa, Bang? Gue mah nggak mau tahu. Oke, gue kalau urusan duit mungkin dari Mami Rini sama Pak Haji Darmanto udah nggak masalah ini. Urusannya kemarin ini si Jamun ini nelpon gua. Gue denger katanya kemarin lo main ke pinggir Setu Sawangan, ngapain lo? Katanya lo katanya nyanyi karaoke di pinggir Setu Sawangan lo. Katanya ditemenin sama orang rambut cebule. Lanang. Siapa itu? Urut banget lo. Lu kagak tahu, lu makanya jangan dengerin kata si Jamun. Si Jamun mah kan emang ketahuanan sejarahnya. Emang dulu demen sama lu. Bagaimana caranya? Lah si Jamun melanang. Lah si Jamun lanang demen sama gua. Yang ada si Jamun demen sama lu. Jangan ngomong ngalihin doang. Terus katanya, ya terus kata si Jamun, Bang Cablak saya ngeliat bini Bang Cablak kayak karaokean sama laki-laki rambutnya gondrong bule. Sini Bang, lu gua bilang ini Bang ya. 3 hari yang lalu penemangan gue ulang tahun tuh ya. Gue ngajakin tuh ibu-ibu senam. Siapa sih? Anak penyusul belakang. Halo, belum mah. Lu lihat anak lu lihat. Tolip. Masih Tolip. Namanya Tolip namanya. Kampungan gua Tolip budak di Congian. Nih gue bilangin ya. Gue ulang tahun nih. 500.000. Enggak, itu bener. Tolip kampungan dulu orang Jawa. Ngomongin apa lu ngejorok banget Bang lu? Si Tolip kupingnya conge. Iberin apa terusan dia? Kuping-kuping dia. Si Tolip kan dulu kupingnya conge nih. Ya kan ngore tuh, panasan. Bajunya hitam. Lah pada ngetes kata gua susunya banyak keluar nempel. Gue samain gue seru lu Bang. Yuk, Jadi usut punya usut. Yang si Jamun bilang katanya gua karaokean sama cowok di deket pinggir Setu Sawangan. Iya. Rambutnya panjang sama bule. Lah kan itu dia, Bang. Nah, Si ini. Jamun. Nah, bukan Jamun, ini pasti nih. Si Ahmad Paudi. Kalau nggak sama teman-teman lu tuh. Lah kan emang dia. Si Jamun ngajak si Ahmad Paudi. Dan teman-temannya 5 orang. Udah dah, gua mah nggak mau tahu. Yang jelas lu udah selingkuh. Lu karaoke, segala nyanyi lagu duet, lagu Oma Kaya Hati, apa gimana ya lagu Kaya Hati? Lagu Oma Irama lu duetan. Mana? Lagu Kaya Hati sama lagu Cuma Kamu sama itu rambut gondrong lu. Lu memang gua tahu lu emang lu udah bosen sama gua lu. Kalau emang lu udah bosen lu ceraiin gua. Kalau emang lu udah bosen mah. Bang. Dengerin, Bang. Gua karaokean emang bener gua nyanyi Cuma Kamu. Lah emang di situ gua karaokeannya nih, Bang nih. Yang megang mic kan cuma 2, gua sama si Kamudi. Ini kamu di siapa? Gua baru denger. Ini jangan-jangan Gua nyanyi makanya Gua yang- Cuma gua- Kamu gitu. Bukan kamunya bukan mesra-mesraan namanya emang si Kamudi.
bohong. Ini kalau dengar-dengar, jangan-jangan nih si Kamudi mantan pacar nih, si gombloh bocah meruyung nih pasti nih. Gue yakin gue mah. Nah, si goblok mah temen nongkrong lu di MMS itu. Gue mah yakin dah, udah jangan segala macam-macam aneh-aneh. Kalau emang lu nggak cinta sama gue, kalau emang lu nggak sayang sama gue, lu ceraiin gue. Gue juga kagak mau dipaksain. Gue juga nggak mau lu harus mencintai gue. Bang, yang kudu begitu kan perempuan bang. Gua bang posisinya. Ngapa lu ambil posisi gua? Ya gue mah nggak mau tahu. Pokoknya gue mah pokoknya lu pulangin gue ke orang tua gue. Pulangin gue ke orang tua gue kalau emang lu udah nggak cinta sama gue. Segala minta dipulangin. Lah gua ketemu sama lu ya gua cempal di pasar Parung. Dicempal, emang gue teh ayam dicempal. Lah kan kepedean aku kudu mulangin lu kemana? Bapak lu udah kagak ada lama bener. Emak lu juga udah sewot mulu sama lu bang. Emak lu kayak ogah bang. Nih, Emak lu. tuh si Dede Polem tuh, orang Batak tuh. Ini nih si Dede Polem orang Batak. Gue yakin itu mantan pacar lu. Segala ngomong-ngomong, itu bini Bang Cablak botoh banget. Gue yakin pacar lu itu mah gue yakin. Gimana mana bang Pak RT? Pak RT nih bilang gue cakep. Mana Poin cakep amat itu mau pergi kondangan ya? Gua rasa lu nyangkanya juga mantan pacar gua. Siapa juga yang muji-muji gua dibilang mantan pacar gua. Lu kagak sekalian nanya dong bang no. Inian ketungan yang ada di pos ronda lagi ngelayut aja ngeliatin gua. Enggak lu bilang aja itu mantan pacar gua. Gue tahu emang lu resep yang gelayut lu, gue yakin banget tuh. Kemarin ada orang lo laki-laki lagi nongkrong gede banget gelayut, lu pinta. Tahu orang kondor, lu pinta. Tawa lagi lu, emang susah ngajarin jadi bini. Udah kan sana warung. Abang lu lagi kesel cakep banget tapi ganteng banget laki gua. Bodo amat, gue mau kata ganteng ya mau apa kayak gue mah lebayin. Abang. Abang. Udah lu buat bengu, soalnya mandi ki cebok ya orang mah gimana bangun tidur mah jangan rumah yang rumbal bae lu. Bang. Bang, kita makan mie ayam yuk, Bang. Mie ayam di mana lu tutup warungnya? Ini mau Rencananya gini. gua mau ke rumah Saung gua mah. Mau mana lu? Tuh kata si Pakir. Ah. Bang Cablak tuh ganteng, cuman cakepan bininya. Tuh kan apa gitu kan? Itu mah hinaan. Mana si Pakir? Pakir, I love you. Tuh kan lu mah jangan ngomong-ngomong gitu. Jangan ngomong lepyu. Emang I love Saul. you? Gua mau ngikutin bule-bule, Bang. Bule-bule kalau I love you itu aku cinta padamu. sama gua juga, Bang. Orang sih lu, kalau lu coba lu udah bertahun-tahun kawin sama, emang lu pernah membukain baju gua? Emang lu pernah lu bilang cinta sama gua? Emang lu pernah bilang lu sayang sama gua? Lu cuma mikirin belanjaan, kondangan, arisan, ugal lari. Kalau lagi corona gini duit aja susah, dikit-dikit kredit. Kapan habis ya? Nah, kalau beli duitnya kagak. Nah, sekarang nih ya, boleh jadi gua kerjaan gua kredit barang, kredit ini, kredit itu. Lah kan kalau namanya beli langsung mah cash gua kagak mampu. Lu ngasih duitnya kagak sama gua. Ya karena kalau kredit dibayar kagak nantinya? Jadi bayar. Ada duitnya? Lah gua Duitnya masalah duit mah ya. ada. Kagak. Kurang ngajar banget lu. Emang ini gara-gara bini si Jaun nih. Bininya si Jaun nih gara-gara ngikut-ngikut segala arisan lo. Bini si Jaun mah ketahuan sama orang kaya. Si Jaunnya kaya, arisan ugal lari ada duitnya. Orang jantak banget lu. Udah segan banget bang, gua ngeladenin lu bang. Tuh ada tuh ponakan lu si Deni. Bocah makin jelek banget, makin hitam. Rambut makin ngejabrik banget si Deni. Itu gua bilangin, kata gua juga kalau mau tidur jangan suka di kebun. Kan kebun lesan sampai 5 jam kejemur yang mateng bang. Gua Orang bilangin. emang keturunan lu mau semenggah banget rumahnya lu. Dikit-dikit kalau ke rumah minta duit, dikit-dikit ke rumah minjam duit. Terus kalau misalnya kan itu bahasanya doang, minta sama minjem. Tuh, Nah, tuh. Dibagi mah kagak coba. Ini katanya. Kata dia apa nih? Udah bang, putusin aja wadon kayak gitu mah. Orang gua minta diceraiin, tuh pengaruh yang nggak dapat jatah lagi malam. Jatah apaan? Orang pulang pulang senam sama pulang arisan. Arisan aja bini gua mau pakai training, pengen kata ibu senam aerobik. Lah kan gue ibu kekinian. Sekarang kalau gue cakep nih, ya kan, gue glowing, gue botoh. Yang dipuji siapa? Ih, siapa itu ya? Cakep banget itu Poing. Wah, bininya Bang Cablak. Yang bagus lu. Lah kagak gue doang, Bang. Lah gue juga ini jalan menuju pemujian. Pemujaan lu mah kali bukan ujian. Nih, sekarang gua tanya lu. Lu kalau kondangan pakai lipstick bagus Cuma banget. ngomongnya pakai senyum, Bang. Lu kalau kondangan pakai baju rapi, wangi, senyum lu bagus, pakai lipstick, terus pakai segala bulu mata. Kalau mau kondangan, kalau mau arisan, Iya. lah ngapa kalau di rumah lu? Dandan juga kagak, pakai baju peledah-peledah kemarin, pakai tali kutang, talinya lain sebelah. Hubungannya lu, gue suruh angkat jemuran.
Jemuran tetangga yang lo ambil. Udah gue jadiin, gue pakai aja. Harap banget. Lagian juga bang nih ya, gue mau kalau kondangan, ngapa gue cakep gitu, biar enak dilihat. Lu juga kan neng-teng, gue kagak malu bang. Bininya cakep, dia main teng-teng mulu, kan begitu. Kesitunya mah bener, cuman juga cakep juga jangan di tempat orang doang. Cakep mah kalau bini mah cakep buat laki, buat semuanya. Ini lagi Bang Cablak tuh. Apa ini? Bang Cablak cocok banget dah sama Poing. Cocok dari mana? Cocok orang yang pernah berantem aja kek. Bang, ini si Anto sama si Jawan udah pergi bang. Udah pergi. Iya dia sepi. Kita sewe yuk. Sewe ke belakang. Kagak ah. Emang nggak? Mobil doang lo ada. Lah iya kita duduk sambil. Kan kata orang-orang jangan ganggu aku lagi duduk PW. Ah dodol, dodol lo. Apa tuh yang jangan ganggu bahasa Inggris. Gue kan kalau main sama bule emang begitu. Oh, lu udah main sama bule. Oke, lu main sama bule. Besok gua main sama Cina. Lu sama bule gua sama Cina besok. Ya, besok gue mainnya sama ini dah, sama Afrika gue mah. Ngubangin gua besok gua main sama Arab gua mah. Biarin gue mah besok main sama Thailand. Ayo. Gua besok main sama si Kunah. Bagian gua mah. Kunah. Iya. Lah, lu kagak tau aja si Kunah anak cucunya banyak. Lakinya sakit emang, Sakit apa lagi? stroke. Lah itu malu biayain dia. Ayo lo. Oga, gua takut gua. Gua takut bener Oga. Ya udah, karena begini gua mau usaha dulu. Ikut. Orang mau usaha laki usaha pakai ngikut lo. Dong kalau gue begitu. Udah jangan ngikut. Usaha mah diemin rumah lo. Gua mau usaha. Udah bodo amat. Terima kasih ya udah nonton Cablak sama Iing. Semoga sehat walafiat. Ini cuma sekedar hiburan. Ini cuma sekedar intermezzo. Semoga mudah-mudahan semuanya pada sehat walafiat. Itu seledri di gigi bang. Mana? Motif. Menggigi motif. Pokoknya salam hormat. Mohon maaf ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Kami cuma pengen menunjukkan kalau kami punya kreativitas. Artinya seperti ini. Itu sedih. Iya sedih orang. Makan mie ya bang. Mie dari mana? Itu sedut bulu. Assalamualaikum.